Ya, pemirsa, kembali dilapor polisi, pemirsa, sesosok jasad bayi ditemukan mengambang di bendungan Batu Tegi, Tanggamus, Lampung. Ya, dan ironisnya bayi malang ini tidak berdosa dan dibuang oleh ibu kandungnya yang tidak menginginkan kehadirannya karena masalah ekonomi. Aparat Satreskrim Polres Tanggamus Lampung menangkap WN 40 tahun wanita yang membuang bayinya hingga tewas yang ditemukan mengambang di bendungan Batu Tegi. Pelaku merupakan warga Pekon Batu Tegi yang setiap hari berdagang di sekitar bendungan. Kepada polisi, pelaku mengaku tidak menginginkan kehadiran korban yang merupakan anak ketujuhnya. Ia beralasan ekonomi dan tidak bisa menghidupi korban karena keterbatasan biaya. Saya jelaskan jumlah anaknya 6 orang. Kalau ditambah dengan mayat bayi laki-laki yang ditemukan, yaitu masih anak kandungnya, itu jumlahnya 7. Dengan alasan bahwasannya tidak ada niatan untuk merawat anaknya. Pelaku kini harus berpisah dengan 6 anak dan suaminya untuk sementara waktu karena harus mendekam di sel tahanan Polres Tanggamus. Ia terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara karena jeratan pasal pembunuhan anak. Sebelumnya, sesosok jasad bayi laki-laki ditemukan mengambang di tepi bendungan Batu Tegi, Tanggamus, Lampung. Polisi yang menerima laporan kemudian mengevakuasi jasad bayi malang tersebut ke rumah sakit. Ironisnya, dari hasil autopsi diketahui jika bayi tidak berdosa ini baru dilahirkan dan dibuang ke air dalam kondisi masih hidup dan sehat. Polisi menangkap mucikari dan rekannya yang memaksa dan menyekap remaja perempuan untuk dijadikan pekerja seks komersial di apartemen kawasan Jakarta Barat. Ya, pemirsa, sebelumnya kasus ini mencuat setelah salah satu korbannya yang berhasil lolos mengaku disekap 1,5 tahun oleh pelaku. Ditreskrimum Polda Metro Jaya menetapkan 2 tersangka perdagangan anak di bawah umur yang dijadikan pekerja seks komersial di apartemen kawasan Jakarta Barat. Tersangka yakni wanita EMT merupakan muncikari dan pria RR yang bertugas mencari tamu dan menjadi admin di media sosial untuk mencari pria hidung belang. Modus tersangka adalah menawarkan pekerjaan pada korban dan tinggal di apartemen. Korban dijanjikan akan dibiayai dan perawatan kecantikan. Namun korban tidak diperbolehkan pulang dan dipaksa untuk melayani pria hidung belang di kamar apartemen dan diberi target untuk menghasilkan pendapatan Rp1.000.000 per harinya. Selama disekap, korban diintimidasi agar tidak kabur dan menolak pelanggan. Meski boleh sesekali pulang ke rumah, korban diawasi dan diancam tidak menceritakan apa yang dialaminya ke orang tua. Diminta atau diharuskan melayani para tamu pria hidung belang dan diberi upah senilai Rp300.000 sampai dengan Rp500.000. Namun pada saat anak korban ingin keluar dari pekerjaan tersebut, ini mendapat penolakan dan penghalangan oleh pelaku dengan alasan korban si anak ini masih memiliki hutang yang cukup banyak kepadanya, ya, sehingga tidak bisa dikeluarkan. Total utangnya yang adalah Rp32.290.000. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal berlapis tentang perlindungan anak dan tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar. Sebelumnya, seorang bapak melaporkan eksploitasi seksual yang dialami oleh anak perempuannya yang masih berusia 15 tahun. Sang anak mengaku dipaksa menjadi pekerja seks komersial yang melayani pria hidung belang di apartemen wilayah Jakarta Barat. Peristiwa itu terjadi selama 1,5 tahun dan baru diketahui keluarga pada Juni lalu. Pura-pura menjadi pembeli, 2 pria yang mendatangi toko baju di Durensawit, Jakarta Timur ini malah justru mencuri. Ya, pemirsa, pelaku beraksi saat suasana toko sedang ramai. Dua pria masuk ke dalam toko baju di Jalan Buaran, Durensawit, Jakarta Timur. Mereka melihat dan memilih barang layaknya pembeli. Sambil mengamati suasana, kedua pria ini terus memilih koleksi pakaian yang digantung dalam toko.
Di saat toko ramai dan karyawan melayani pembeli, kedua pelaku beraksi. Pelaku mencuri 4 jaket dan 4 kaos yang disembunyikan dalam jaket yang dipakai. Akibat aksi pencurian, pihak toko mengalami kerugian lebih dari 1 juta rupiah. Itu ada 2 orang pelakunya, kayak jaket gede-gede buat masukin baju atau jaketnya juga. Itu ada 4 item jaket sih yang diambil, dimasukin ke baju. Kita kan lagi tangan customer, waktu itu lagi rame juga. Jadi kita nggak lihat di sini ada orang 2 itu. Aksi kedua pelaku yang terekam kamera pengawas juga pernah terjadi di toko baju cabang Ciledug. Pencurian di toko baju yang meresahkan pemilik toko viral di media sosial. Dan pemirsa, informasi pencurian di toko baju tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Lapor Polisi hari ini. Pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan Lapor Polisi. Bagi Anda yang ingin memberikan aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara, kami juga membuka laporan pengaduan yang bisa diakses kapanpun melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_iNewsTV dan juga @official_iNewsTV. Nah, pemirsa, Anda juga bisa menghubungi kami melalui alamat email kami, pemirsa, di laporpolisi.ais@gmail.com, pemirsa. Akhir kata, saya Pram Senjaya. Dan saya Anita Mai, Lapor Polisi, Anda lapor, kami sampaikan. Sampai jumpa.